Ya memang hortikultura terutama tanaman-tanaman yang endemik, dalam artian tidak bisa ditanam ini memang ketinggiannya memang minim. Jadi ya paling tidak kalau di sini yang komoditas paling utama kan kentang, kopi, wortel, bawang daun. Petaninya di sekitar Pak ini sejak kapan menanam kentang? Karena tadi kan sebelumnya pernah menanam yang komoditas lain. Ya kentang sendiri. Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Halo sahabat visi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat visi, kali ini saya berada di salah satu sentra penanaman kentang di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Banjarnegara. Sebagaimana kita tahu, Banjarnegara merupakan salah satu dari 5 kabupaten penghasil kentang terbesar di Jawa Tengah. Merujuk data dari BPS tahun 2023, luas panen kentang di Banjarnegara mencapai 4.400 hektar dengan produksi mencapai sekitar 8.079 ton. Nah, menariknya di sini, varietas kentang produk dari PT BC International Tbk sudah mulai berkembang dan ikut mewarnai dunia perkentangan para petani setempat. Seperti apa varietas BC berkembang di Banjarnegara? Kita akan membahasnya bersama salah seorang petani kentang senior, yaitu Bapak Eka Agus Susilo. Selain petani, beliau juga merupakan penangkar bibit kentang yang sekaligus pembina Asosiasi Petani Kentang di Dieng. Jadi, jangan kemana-mana, simak terus podcast ini karena kita langsung temui Pak Agus di kediamannya sesaat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Iya. Alhamdulillah. Nun sewu, Pak minta mau nih berteduh. Oh nggak apa-apa nih, kebetulan baru hujan ini. Pas sampai sini. Nah. Pas hujan Pak. Oh, dari mana tadi Pak? Tadi dari lahan kan saya tanya lahannya Pak Agus ya, bener ya? Betul. Nah, Pak Agus itu mau ini loh Pak, mau istilahnya itu mau mengorek apa keberhasilannya Pak Agus itu sebagai salah satu petani senior di dalam kentang ini loh Pak. Tadi saya kan lahan, wah ternyata hamparannya luas sekali. Tadi kan pas tak suruh nganter ini Mas. Oh, Mas Teguh tadi. Malah Mas Teguh di sini duluan. Ya, tempatnya mana itu cuma ditunjukin tok gitu. Oh. Ya saya tapi nggak sasaran ini Pak. enggak, tadi keliling-keliling cuma nanti belok sana Pak, pas Gapura belok sini. Ya udah, saya mau lihat dulu. Ternyata Pak ya. Di daerah sini itu memang untuk tanaman petani itu pertanian khususnya horti itu sangat luas ya Pak. Yang memang di sini sebenarnya memang horti. Horti ya. Horti. Jadi komoditas utama petani di kawasan Dieng khususnya khususnya di daerah sini, tempat saya tinggal itu hortikultura. Jadi kalau dulu sih ada perkebunan kayak teh, tapi sekarang karena sudah ibaratnya kurang menjanjikan, akhirnya dibongkar dan berubah ya. Jadi tetap hortikultura yang kita pilih. Kalau selepas mata memandang ya Pak, itu kan lahan perbukitan kayak gitu ya Pak. Betul. Terus kalau nggak salah tadi saya cek di sana Pak, di lahannya Pak Agus tadi
kalau nggak salah ketinggiannya itu kurang lebih 1.600-an meter di atas. Bener ya Pak ya? Betul, jadi di sini ya memang hortikultura terutama tanaman-tanaman yang endemik, dalam artian endemik tidak bisa ditanami ini memang ketiganya memang milik. Jadi ya paling tidak kalau di sini yang komoditas paling utama kan kentang, kopi, wortel, bawang daun, cabai ya sebagian kecil lah. Itu memang memerlukan ketinggian yang apa ya? Karena kaitannya dengan suhu. Jadi biar tumbuhnya optimal tetap harus di dataran tinggi. Pak, kalau boleh tahu nama lengkapnya Pak Agus ya Pak? Kalau saya nama lengkap Eka Agus Susilo. Eka Pak Eko. Eka Ya? Iya. Soalnya belakangnya kan ada Susilo Ya. Jawa kan itu. Nah Eka itu kan sudah kayak Indonesia ya. Kalau Eka ya? Eka, kalau saya Eka. Kalau kita nggak ngomong tentang dulu deh. Ya, siap. Karena tadi saya dari sana itu terheran-heran Pak. Karena di komunitas kentang itu saya pribadi itu agak jarang ketemu, hanya di daerah-daerah tertentu. Nah, kebetulan kemarin kita dapat info dan saya nyambungnya ke Mas Teguh selaku petugasnya visi di daerah sini. Itu kan salah satu kabupaten 5 kabupaten terbesar penghasil kentang itu kan salah satunya Banjarnegara. Makanya saya itu kepo Pak. Sengaja tadi malam saya udah nyampe di sini cuma di Dieng Pak, nginep di Dieng. Wah, sampai nggak bisa tidur Pak. Kedinginan. Padahal ini berapa hari sudah agak hangat ini ya. Nggak bisa hujan kan? Ya, walaupun masih kemarau kan ini ada kiriman hujan. Kan nggak setiap hari kan. Jadi nggak hujan. Sebenarnya sudah agak hangat dibandingkan dengan minggu yang lalu. Hangatnya Pak Agus. Betul. Biasa hidup di Karena tadi malam saya kan apa itu terbangun dari tidur. Kira-kira jam 2 malam. Saya cek itu suhunya sampai 12. Tidak di musim penghujan. Kalau di sini malah dinginnya di musim kemarau. Gitu ya Pak? Betul, berbeda dengan dengan di kota. Itu kan kalau hujan kan dingin, di sini enggak. Daerah sana daerah panas Pak. Betul, saya tahu lah. Soalnya kalau saya berkunjung di sana juga kayak di oven. Untuk saya rencana dulu mau apa itu bisnis jualan AC itu. Oh, enggak laku Pak. Udah ngomong dulu gini, ini ada cerita agak menarik karena menurut informasi yang saya terima, walaupun saya baru ketemu Pak, saya itu SKSD Pak. Sok kenal Gak apa-apa, lebih bagus itu Pak. Menurut informasi dari orang banyak, dari anggota Bapak, karena ya tadi ngobrol-ngobrol di lahan, ya itu kan banyak petani kan. Ternyata beliau itu bilangnya, Pak Agus orangnya enak, suka humor kayak, wah cocok sekali, padahal belum ketemu ya. Nah, sekarang dari nama dulu deh, ada artinya. Kalau nggak salah, artinya gini, Eka itu kan, Eko itu satu anak pertama. Pertama bener ya, Betul. anak pertama. Agus itu lahir bulan Agustus. Betul. Kemudian Susilo itu kalau di bahasa Jawa itu artinya itu punya sopan santun atau pengagam. Bener nggak Pak ya? Betul. Ya, saya itu memang begitu. Tapi menurut orang tua gini, jadi pas saya lahir itu zaman dulu, bapak saya kan kebetulan perangkat desa ya. Itu waktu itu pas saya lahir itu bapak sedang mengerjakan sensus. Makanya sus itu sensus. Bisa. Jadi Susilo itu. Jadi saya nggak tahu ditambah Susilo, tapi bapak bilang itu dulu pas kerjakan sensus. Sensus penduduk. Betul. Namanya ada susnya supaya pantas tambahin Susilo. Tapi artinya bagus Pak. Menurut apa itu primbon. Kita kan baca primbon itu artinya anak yang lahir di bulan Agustus, anak pertama yang mempunyai karakter atau kepribadian atau unggal-ungguh yang baik. Iya. Beda dengan ini Pak. Ini juga ada artinya. Iya. Nama lengkapnya siapa? Teguh Prasetyo. Teguh Prasetyo. Ini dulu gemuk. Kurus ya? Ya, karena kentangnya nggak laku. Kekurangan Mas Teguh ya? Kekurangan nutrisi. Teguh itu kan Teguh, pendiriannya kan Teguh. Prasetyo, janjinya harus apa? Teguh. Bisa menjual. Kembali ke situ lagi.
Oke Pak, ini bercanda ya Pak. Kita kembali gini Pak. Banyak yang ingin saya korek Pak, karena jenengan kan selaku satu petani yang senior, artinya petani hortipun, terutama yang di Kendang itu tidak hanya kemarin sore. Kemudian juga penangkap benih juga kentang, termasuk informasi yang saya dapatin jenengan itu juga punya binaan dalam asosiasi itu juga ada kepengurusan, artinya orang yang dituakan di situ gitu. Nah makanya dari dasar itu saya sengaja datang jauh-jauh di sini memang mau apa ya istilahnya sharing Pak, sharing barangkali obrolan kita, bincang-bincang kita tadi nanti bisa didengar oleh masyarakat luas, terutama sahabat visi dimanapun berada, sehingga terinspirasi Pak dengan apa yang Pak Agus kerjakan dengan teman-teman yang di sekitar sini. Kembali kita ke pertanyaan secara umum Pak. Di daerah Dieng dan sekitarnya termasuk sini Pak, itu kira-kira yang lahan, ini kan tadi dibilang di awal bahwa memang dalam persentasenya itu hampir 100% horti ya Pak ya? Betul. Tidak ada tanaman pangan? Nggak ada. Seperti jagung, Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada ya, dibilang semua horti. Nah, dari luasan horti semuanya, termasuk kentang, mungkin ada, saya lihat tadi ada kobis, ada wortel dan sebagainya, itu secara keseluruhan itu ada berapa hektar kira-kira Pak? Mungkin kalau satu kawasan sini, kalau saya berbicaranya kawasan ya, Betul. tidak hanya satu. Betul. Karena di Dieng itu kan terdiri dari 5 kabupaten. Jadi ada Kabupaten Temanggung, Wonosobo, terusan Banjarnegara, keterusan Batang dan Pekalongan. Berarti perbatasan itu ya Pak ya? Perbatasan. Jadi kan lereng ini satu gambaran. Berarti ngikut ini yang ngikut sana gitu, cuma di kawasannya. Kawasan itu. Iya, Kawasan. iya. Tapi itu ya di kawasan Dieng. Iya. Karena satu kawasan itu memang agak luas sekali. Jadi kalau kita berbicara luas area memang mungkin ya kalau dilihat yang terutama horti Gitu ya. itu mungkin yang 50-an ribu hektar ada mungkin. 50.000-an. Secara keseluruhan ya. Keseluruhan betul. Berbagai komoditas. Multi crop gitu. Multi crop. Oke. Tapi kalau yang untuk kentang sendiri, kalau saya lihat kan memang paling luas di Banjarnegara ini. Oh di sini ya. Di Banjarnegara itu mungkin setahun luasan tanam bisa berapa ya? Mungkin 8.000-9.000 ada mungkin. Di Banjarnegara sendiri. Karena hitungnya kan di sini di kawasan tertentu tidak ada musimnya. Jadi di sini kan berbeda dengan daerah lain. Daerah lain walaupun kentang kan dia ada musimnya, ada musim tanam dan nanti ada off, ada jeda berhenti. Oh, jeda Kalau di sini kan sepanjang tahun. Itu sepanjang tahun ada tanaman kentang. Jadi hortikultura di sini memang tidak ada musimnya. Terus kalau dari Mas Teguh, saya panggil Mas saja ya. Ya masih muda ini Mas. Ini kan walaupun masih muda sebenarnya. Masih muda, duitnya banyak, pengalamannya luas ya kan. Jaringannya luas. Pura-pura kayak orang nggak punya gitu ya. Nah kita nggak punya beneran ya. Nggak punya malu maksudnya. Oke, dari Mas Teguh ini kan selaku apa ya, petugas lapangan dari PT Visi. Untuk wilayah Mas Teguh sendiri di daerah mana? Wilayahnya sendiri yaitu Wonosobo sama Banjarnegara Pak. Oh, 2 kabupaten. 2 kabupaten betul. Itu khusus untuk komunitas apa? Kentang, hanya Kentang saja? kentang. Hanya kentang. Berarti lebih banyak tahu tentang kentang dibanding dengan yang petugas yang lain. Iya betul. Oke. Terus kenal dengan Pak Agus sudah lama? Baru kurang lebihnya 2 bulan Pak. 2 bulan ini? Iya Pak, 2 bulan ini. Masih ambil muda itu. Tapi Pak, walaupun 2 bulan Pak, tapi saya diberi pengalaman yang sangat banyak, ilmu yang sangat banyak sama Pak Agus juga. Bayar enggak? Ilmunya itu Tidak bayar Pak. banget teman. Tapi kelas bagus ya. Hebat. Berbagi. Saya senang anak muda yang mau belajar. Ya. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Iya. Ya, dengan pengalaman. Ada fotonya. Iya, Kalau enggak nangis nanti. Kembali ke luasan, Pak. Kembali ke Pak Agus lagi. Dari kentang sendiri di daerah Banjarnegara sekitar 8.000 sampai 9.000-an. Kalau di kawasan yang Bapak cerita tadi, untuk kentang sendiri, Pak? Oh, di kawasan kampung saya sendiri. Iya, betul. Kalau desa saya sendiri mungkin setahun 200-an hektar ada sampai Setahun ya? setahun. Karena di kampung saya di desa Kasimbar ini kan luas lahannya itu hampir 500 hektar. Kalkulasi saya itu setiap musim kan karena nggak ada jedanya sih. Betul, Jadi ya. ada yang tua, ada yang panen, ada yang dan sebagainya. Tapi memang tahun ini memang agak turun. Tahun 2004. Kenapa, Pak? Kenapa?
salah satu ini maaf saya potong. Yang turun itu di komunitas kentang atau seluruh kentang. kentang aja? Kentang mungkin satu Indonesia turun semua. Itu ya. Ya, jadi produktif bukan apa-apa. Jadi di 2 musim yang lalu itu kentang itu kan maksudnya dia kan tanaman yang batangnya tidak kokoh lah. Jadi makanya tadi Bapak lihat ada dacir itu biasanya ada dacirnya gitu tidak. Ya, Lah, satunya itu pernah terjadi kemarin itu 2 musim itu ada angin. Angin besar yang kendala alam berarti. ada alam. Jadi kalau dulu kan ya tadi Bapak sudah bilang ilmu titan Jawa kan ada itu. Betul. Itu di luar prediksi kita gitu loh. Harusnya sudah tidak keluar angin itu kan. Ilmunya luntur. Luntur gitu. Jadi sakitnya luntur. Salah prediksi Jadi ya termasuk saya sendiri juga kemarin ya ibaratnya koprol gitu. Koprol juga balik. Belum. Gulung jadi Kan teman. teman saya namanya Turak Sanitasi tadi. Alexander tadi. Senengannya koprol, Pak. Karena gulung. Tapi gulung-gulungnya enggak, ini kita kerugiannya luar biasa kemarin. Gulung-gulung karena modalnya itu tadi. Lah iya betul. Itu gulung-gulung karena gilanya kumat, Pak. Tapi banyak bawa ya. Bawa. Aman. Suntik rabies. Jadi kayak gitu. Jadi 2 musim itu akhirnya kan kita kehabisan amunisi ibaratnya. Jadi yang nanam kentang kan hanya tinggal mungkin 20%, 30% dari normalnya. Yang masih punya ya berarti. Dia dalam arti dia punya saving lebih atau mungkin usaha lainnya untuk menopang itu. Betul. Nah makanya sekarang kemarin itu harga kentang sayur itu sampai tembus 18.000. Sayur itu. Karena, itu rekor sepanjang saya jadi petani itu. Karena kelangkaan tadi ya. Ya itu memang. Kelangkaan panen berarti ya. Jadi panennya turun, susah dirawat. Jadi kadang-kadang harga mahal sih belum. Saya berbicara real ya. Betul. Jadi kalau di sayur itu kadang harga mahal belum tentu Mengembalikan udah atau bagaimana? bukan belum tentu hasil keuntungannya tinggi. Iya. Karena apa produksinya rendah. Nah, itu loh. Maksudnya kalau prinsip saya kan gini, bisnis itu kan kontinuitas lah, Ya. keberlanjutan. Ya. Kalau bisa itu ya produksinya yang tinggi walaupun harga murah pan masih untung. Ya, soalnya dikalikan dapat sekian. Tuh, terus konsumen juga tidak menjerit. Harga mahal tapi produksi saya turun Betul. sekali. Lah kemarin yang biasa mungkin dapat 10 ton di lahannya, itu paling 1 ton. Itu nggak menurun lagi, Pak. Drastis kan? Anjlok. Nah, itu makanya koprolnya 2 kali, Pak. Nah, ini baru mulai bangkit lah, maksudnya dalam arti petani baru mulai tanam, moga-moga di musim ini bagus-bagus jadinya tetap karena gini di sini kan memang sektor pertanian kan penunjang ekonomi nomor 1 sih, hortikultura. Dan di kentang itu memang padat pekerjaan dan padat modal. Itu ya. Coba bayangkan kalau tanam kobis atau wortel kan pekerjaannya kan sedikit, Ya. bedeng apa, semprot. Kalau kentang kan ada Tidak namanya terlalu banyak merawat lah ya. tuh, jadi ada yang musuh pupuk, ada penjual obat dan sebagainya yang di situ siklusnya puterannya banyak banget. Berarti, Dan modalnya memang tinggi, jadi ekonomi tetap berjalan. ya. Nah kalau yang lain kan nggak begitu. Ya. Nah makanya begitu kentang itu drop, ekonomi lesu Pak, Ya. daerah sini. Kalau Pak, ini kita bicara luasan tadi kembali ke luasan yang notabene untuk ditanami kentang sendiri. Itu ada sekitar kalau nggak salah minimal di daerah sini aja 8.000 sampai Nah, di Kabupaten Negara lah. ya, negara sekitarnya. Setahun. Itu dalam setahun dengan luasan segitu itu perolehan hasilnya itu sekitar berapa Pak dengan luasan itu? Rata-rata lah kita. Ya kita ambil rata-rata kalau kita produksinya normal lah, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu Ya, rendah. kadang-kadang kan tergantung musim tadi. Betul musim. Musim bagus, pas Tinggi. hama penyakitnya berkurang ya kan? Betul. Itu harganya tinggi ya, meroket itu dengan yang kadang-kadang harga di bawah rata-rata itu secara flat aja Pak. Kalau produknya rata-rata kita hitung real ya, Ya real. itu bisa dicapai dan bisa tercapai juga, maksudnya segala musim bisa dapat lah. Ya. Itu rata-rata produknya 15 ton lah per hektar. Kurang lebih ya. Kurang lebih segitu. Itu kalau diambil rata-rata. Rata-rata realnya. Berarti Itu kalau kondisi tidak angin, Ya. tidak, maksudnya force majornya betul. Kita bicara normal. normal. Maksudnya dalam arti kalau untuk kendala alam, angin atau terserang musuh dan lain sebagainya Betul. itu kan kita Di luar prediksi kita. karena kita tidak bisa istilahnya mencegah itu gitu Betul, kan, Pak. betul. Namun karena kalau dari sisi hama atau penyakit Bisa dikendalikan lah. Ya, apalagi kita tahu sendiri kan Mas, beliau ini kan salah seorang petani yang tidak hanya kemarin sore, Nah, artinya kan senior pun itu kan beliau banyak pengalaman.
Dari sisi petani Pak, petaninya di sekitar Pak ini sejak kapan menanam kentang? Karena tadi kan sebelumnya pernah menanam yang komoditas lain. Ya kentang sendiri. Jadi kalau kentang di kampung saya di daerah sini ya, Daerah kampung, Banjarnegara itu bukan kalau Banjarnegara daerah Dieng itu tahun Banyak ya? 70-an, Oh. 80-an. Oh. Kalau sini ya tahun 90-an mulai. baru ya. Baru. Jadi dulu itu kalau kakek saya mbah saya itu kan memang petani bako. Bako terus ganti kopi, terus akhirnya beralih ada kentang. Berarti Pak termasuk Pak Agus itu sebelum terjun ke horti ini pernah apa usaha yang lain? Bisa Kalau kasih- zonasinya itu ada 3. Hmm. Yang pertama di ketinggian 1.200 sampai 1.400-500 lah. Itu zona pertama itu. Kalau di Banjarnegara sama Wonosobo beda-beda Pak. Kalau bedanya di Banjarnegara itu mulai dari paling bawah sampai paling atas ada semua. Ada semua. Sedangkan di Wonosobo itu menengah sama atas saja. Menengah sama atas. Ada usaha ini juga tembakau, jadi pegawai apa dan lain sebagainya, jadi manol atau apa tadi, menekuni sendiri tidak ikut orang tua itu sejak kapan? Bertani secara umum Pak?